Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Skarsari, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Angkatan 40. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma, karya A. Mokhti Fajar. Mengulas buku Negara Hukum dan Pengembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma oleh A. Mokhti Fajar. Pergeseran paradigma dan teori hukum. Dalam pandangan Charles Sandford, dalam bukunya yang berjudul The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory, paradigma hukum sebagai suatu sistem bertumbuh pada 3 macam teori sistem hukum yang dianggapnya sudah konvensional, yaitu teori sistem hukum yang berbasis sumber, yakni teori-teori positivistis. Teori sistem hukum yang berbasis isi, yakni teori-teori hukum alam. Teori sistem hukum yang berbasis fungsi, yakni teori-teori sosiologis. Teori hukum dan teori sosial. Teori hukum berpotensi menjadi penting bagi ilmu sosial kontemporer karena para teoritisi hukum dan teoritisi sosial mempunyai agenda yang hampir sama. Objek utama teori hukum adalah doktrin hukum, seperangkat konsep, serta kategori yang dipelajari oleh mahasiswa hukum di sekolah-sekolah hukum, peraturan-peraturan konstitusional, pengundangan undang-undang, peraturan administratif, dan jurisprudensi keputusan hakim. Sejarah relasi ilmu hukum dan sosiologi. Istilah ilmu hukum memiliki paling tidak 2 arti yang berbeda yang seringkali saling terkait, yakni yang pertama, badan pengajaran yang berteori mengenai hukum atau teori hukum, dan yang kedua, seperangkat peraturan, asas-asas, dan pengumuman resmi yang menjadikan hukum suatu bidang yang bersifat substantif atau doktrin hukum. Studi hukum dan rasionalitas, Law and Rationality Studies. Secara lebih jauh, terdapat mazhab-mazhab dalam studi hukum dan rasionalitas ini. Yang pertama, mazhab Chicago, The Chicago School. Menurut para teoritisi, mazhab Chicago, peraturan hukum seharusnya dan hukum kebiasaan atau common law sebagian besar demikian, mencerminkan apa yang akan terjadi jika suatu pasar yang bebas kesalahan dapat menetapkan hasilnya. Yang kedua, mazhab Yale. Mazhab Yale melihat lembaga-lembaga publik sebagai suatu bentuk organisasi di antara banyak bentuk lainnya yang mungkin akan menyelesaikan suatu masalah sosial tertentu. Yang ketiga, mazhab legal incentive. Para ahli ekonomi dalam kelompok ini memusatkan perhatian pada pengaruh peraturan-peraturan hukum mengenai insentif bagi para individu yang terlibat dalam tindakan rasional. Yang keempat, mazhab public choice. Teori pilihan publik atau public choice meneliti konsekuensi kolektif dari pilihan individual. Critical jurisprudence atau aliran hukum kritis. Penelitian-penelitian yang secara politis dan metodologis berlawanan dengan ajaran hukum dan rasionalitas, yaitu yang pertama, studi hukum kritis atau critical legal studies. Beberapa tema atau pokok-pokok pendirian dari critical legal studies adalah sebagai berikut: serangan atau legalisme, pernyataan yang tidak menentukan, otonomi hukum yang relatif, kesadaran hukum. Teori hukum feminis, pendekatan ini memberikan perhatian pada kesamaan dan perbedaan, hubungan-hubungan kekuasaan, kompleksitas kedudukan sosial, dan subjektivitas. Kaum feminis juga berbagi keprihatinan dengan pertanyaan umum. Yang berikutnya, teori ras kritis atau critical race theory. Teori ras kritis
pada pokoknya memperhatikan masalah tekanan dan penganiayaan satu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan rasial. Berikutnya adalah tipologi hukum. Tipologi hukum dibagi ada 3. Yang pertama, tipologi hukum represif, yaitu kekuasaan yang memerintah bersifat represif apabila ia kurang memperhatikan kepentingan rakyat yang diperintah. Yang kedua, tipologi hukum otonom. Hukum hanya merupakan instrumen atau sarana untuk pemerintah. Yang ketiga, tipologi hukum responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Teori hukum feminis atau feminist legal theory. Feminisme sebagai suatu isu publik di Amerika Serikat untuk memberi perempuan hak penuh dalam berwarga negara. Aktivitas hukum feminis tampak dalam perkara aborsi yang berujung pada keputusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat pada kasus Roe versus Wade. Yang pertama, tema-tema umum. Kritik terhadap sejarah. Menurut feminis, ahli sejarah tradisional menulis sejarah dari sudut pandang laki-laki dan mengesampingkan sudut pandang perempuan. Kritik terhadap patriarchal jurisprudence. Doktrin hukum mendefinisikan laki-laki dan melindunginya, bukan perempuan. Kritik mengenai determinasi biologis, konsekuensi pembatasan kekuasaan perempuan dan opsi-opsi mereka. Adopsi dialektis seks atau gender. Feminis menentang pemisahan seks dari gender. B. Berbagai aliran ilmu hukum feminis. Yang pertama, feminisme liberal. Dengan pendekatan ini, tujuan sentralnya adalah menciptakan kesamaan bagi perempuan. Perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan hak-hak yang sama sebagai makhluk yang otonom. 2. Feminisme asimilasi. Bahwa masyarakat yang non-seksis, yakni tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, baik secara hukum atau kelembagaan atau pada level individu. Yang ketiga, feminisme dengan perlakuan khusus. Pendekatan ini meyakini bahwa idealnya kekuatan-kekuatan kesamaan perempuan konform pada norma laki-laki. 4. Feminisme inkorporasionis. Pendekatan ini mengajukan suatu batasan tegas bagi hukum dan membatasi hanya pada aspek unik bagi perempuan, yakni mengandung dan menyusui. 5. Feminisme radikal. Pendekatan ini memandang perempuan sebagai suatu kelas dan diklaim bahwa kelas ini telah didominasi oleh kelas lain, yakni laki-laki. Berikutnya, analisis ekonomi terhadap hukum, economic analysis of law. Dalam dekade terakhir di Amerika, tidak ada pendekatan hukum yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Tema-tema sentral dan pelopornya dari Economic Analysis of Law. Yang pertama, tesis Economic Analysis of Law berpendirian bahwa banyak bidang hukum dengan tujuan peningkatan efisiensi. 2. Konsep efisiensi bermakna maksimalisasi kekayaan. 3. Economic Analysis of Law memberikan kesumbangan penting bagi kemakmuran masyarakat. 4. Menolak utilitarianisme dan value fixed calculus karena tidak dapat dikelola. Menyusun konsensus dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, pendekatan tradisional yang mendasarkan pada standar analogi. Yang kedua, pendekatan menggunakan standar moral. Definisi pendekatan ini menunjukkan moral dapat meningkatkan jumlah kesenangan dengan mengurangi jumlah kerugian dalam aspek kehidupan. Dinamika perkembangan hukum dan ekonomi. Yang pertama, teori pihak publik atau Theory of Public Choice. Teori pilihan publik merupakan pengalaman standar yang pasti dari model ekonomi dan asumsi pemerintah. Yang kedua, teori permainan.
game teori. Teori ini digunakan untuk pertimbangan peraturan dan membangun argumen bahwa peraturan yang umum tidak akan sukses diperkenalkan dalam suatu pertemuan. Indonesia sebagai sebuah tipe negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. MPR adalah lembaga tinggi negara. Warga negara wajib menjunjung hukum. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ialah hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia, meliputi pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berikut rinciannya yaitu meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan HAM, HAM dalam barang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, asas persamaan di depan hukum, kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sekian dan terima kasih.